إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Jamaah kajian insyaallah dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sampai pada bab ketiga dari kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam. Bab kita hari ini adalah tentang sebab-sebab kenakalan pada anak dan bagaimana penanggulangannya dalam Islam. Jamaah rahimahumullah, ada banyak kondisi masyarakat yang diawali dengan masa kecil seseorang, masa lalu seseorang yang suram. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kondisi masyarakat yang tanda kutip sangat mengenaskan. Contohnya pembunuhan yang dilakukan oleh remaja. Ada keluarga, satu keluarga membunuh keluarga lain. Mutilasi yang dilakukan oleh anak-anak muda. Tidak menutup kemungkinan juga itu berawal dari bagaimana kehidupan di dalam keluarganya, gitu. Maka akan menjadi sangat penting bagi kita sebagai orang tua atau pendidik untuk memahami bagaimana menyikapi kondisi masyarakat, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai pendidik, sebagai orang tua untuk mengantisipasi. Kalau berbicara masalah pemerintah, kondisi masyarakat bukan serta-merta menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi itu semua kembali kepada masyarakatnya sendiri. Siapa masyarakat itu? Tidak lain adalah keluarga, rumah tangga. Mari kita mengambil satu bab atau satu pasal hari ini. Bagaimana sebetulnya yang membuat kondisi masyarakat kita menjadi kurang, menjadi lebih sadis? Apa antara lain penyebabnya? Bisa jadi adalah masa lalu atau bagaimana keluarga mendidik anak-anak itu. Terpenuhi tidak pendidikan anak di dalam keluarga, terutama pendidikan secara Islam. Bahwa pada sore hari ini kita akan membahas sebab-sebab kenakalan anak dan penanggulangannya adalah bagian dari penyebab kondisi masyarakat sekarang. Melihat fenomena masyarakat banyaknya penyebab dan sarana yang bisa mengakibatkan terjadinya kenakalan pada anak. Apa saja kenakalan pada anak itu? Rusaknya moral, pendidikan yang buruk di dalam masyarakat, kenyataan yang pahit yang dialami oleh anak, kehidupan rumah tangga yang tidak bisa memenuhi kebutuhan anak secara fisik maupun psikis. Ini akan menjadi pemicu terjadinya kondisi anak nakal. Nah, apa saja faktor yang bisa membuat anak ini nakal dan bagaimana solusi terbaiknya dalam Islam?
Nah, sebetulnya bahwa agama Islam itu telah meletakkan pondasi yang kokoh, pondasi yang kuat, metode-metode yang tepat untuk membentengi generasi dari kenakalan yang terjadi di dalam masyarakat. Ya, ada banyak hal yang terjadi, ya, penyebabnya adalah karena nakalnya anak-anak. Nah, apa faktor-faktor penyebab kenakalan? Yang pertama adalah kemiskinan yang mendera keluarga. Ya, jadi kemiskinan orang tua atau keluarga ini seringkali menjadi salah satu pemicu anak itu nakal. Bahwa seperti yang kita ketahui ketika bahwa anak itu tidak mendapati di dalam rumahnya, ya, segala apa yang dibutuhkan, ya, ketika dia tidak mendapati di dalam rumahnya apa yang dia butuhkan atau tidak terpenuhinya kebutuhan, baik itu secara fisik, ya, ataupun psikisnya, atau dari segi gizinya, pakaiannya, ya, dia tidak dapati itu dalam rumahnya, maka ini bisa jadi menjadi pemicu anak itu berbuat sesuatu yang melanggar aturan. Contoh, ketika anak itu tidak mendapatkan makanan yang seharusnya dia dapatkan, misalnya dalam proses tumbuh kembangnya anak di usia 3 tahun, 4 tahun, ya, ketika di dalam rumah dia tidak menemukan makanan, tetapi ketika di luar dia melihat teman-temannya dengan mudahnya dia membawa makanan di tengah perkumpulan anak-anak, kalau di tengah arena bermainnya, maka secara psikologis anak itu akan sedih. Tetapi hati-hati, anak itu juga akalnya, pikirannya akan mengarah kepada saya mau yang itu. Karena di rumah dia tidak dapatkan. Kalau anak itu tipikalnya itu pemalu, maka dia akan diam. Tetapi hati-hati kondisi psikologisnya, karena siapapun namanya anak pasti ingin. Kita tidak berbicara bagaimana orang tua, tapi anak yang usia 3 tahun, 4 tahun ketika melihat temannya itu dengan mudah mendapatkan es krim, coklat, buah yang dia inginkan, kue-kue yang dia inginkan, ini masih masalah makanan dulu, maka secara psikologi dia akan menjadi pendiam atau bahkan dia berontak. Dan pulang pasti dia akan menyampaikan itu kepada orang tuanya. Atau kalau dia tidak sampai kepada orang tuanya, berarti tanda kutip ada sesuatu yang dia simpan di situ. Apa maksudnya simpan? Hati-hati, dia akan meledak di situ. Dia akan protes ke orang tuanya dengan kondisi yang dia tidak mendapat apa yang dia lihat di luar. Satu, kedua, dia akan berusaha mendapatkan apa yang dia lihat itu. Maka akan muncul sikap-sikap negatif. Misalnya dengan mudahnya dia akan mengatakan, aku boleh nggak minta itu? Atau kedua, kalau temannya tidak mau memberi, dia akan mengancam. Ya, dia akan mengancam. Nah, ini salah satu contoh kecil mungkin di tengah masyarakat, tapi ini berbahaya kalau anak tidak terpenuhi secara gizinya, pemenuhan makanannya. Belum lagi hal-hal yang lain, ya, yang ini disebabkan karena kemiskinan, ketidakmampuan orang tua di dalam memenuhi kebutuhan anaknya. Nah, bagaimana agama Islam dengan syariatnya yang adil meletakkan pondasi ini agar kokoh dalam pondasi dalam rumah tangga itu menjadi kokoh, menjadi kuat untuk memerangi kemiskinannya. Apa yang dilakukan oleh syariat kita tidak lain adalah agama kita memberikan jaminan pada keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dengan adanya apa? Dengan adanya zakat, dengan adanya infak, ya. Itu bukankah ini akan menjadi media, ini akan menjadi tali untuk mengurangi
mengurangi penyebab kemiskinan, bukan penyebab kemiskinan, mengurangi ketidakpunyaan ke sebuah keluarga. Jadi kalau di dalam lingkungan itu, ini kan sudah diatur oleh Islam. Bagaimana kita harus memberi kepada orang lain, bagaimana harus memperhatikan tetangga, ini kan sudah diatur. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau di lingkungan itu semua rata-rata tidak punya, tidak sanggup, jangankan untuk memikirkan orang lain, untuk dirinya sendiri kurang, maka ini akan memperparah kondisi masyarakat. Ini yang menyebabkan anak-anak kecil keluar dari lingkungannya untuk mencari kenyamanan, tanda kutip. Apa yang dicari? Pemenuhan kebutuhan sekedar makanan. Maka kita melihat apa yang ada di tengah kita, lingkungan kita. Bukankah sekarang banyak anak-anak yang mengemis? Dan itu terorganisir oleh orang-orang dewasa, ya. Nah ini kalau bagaimana Islam memandang untuk mengokohkan dasar rumah tangga itu, membentengi dari kemiskinan, tidak lain adalah bagaimana dalam masyarakat itu saling tolong menolong, saling memberi, berinfak dan sodako, agar apa? Rantai kemiskinan itu insya Allah bisa diminimalisir, ya. Kemudian yang dilakukan oleh Islam adalah melindungi janda, anak-anak yatim, ya, orang-orang jompo. Ini yang dilindungi oleh Islam ini, ya. Maka yang menjadi anak panah daripada infak itu tidak lain adalah mendahulukan fakir miskin, mendahulukan orang-orang jompo, mendahulukan anak-anak yatim, ya. Ini yang dilakukan oleh Islam, ya. Ini solusi ketika keluarga itu menjadi keluarga yang lemah, menjadi keluarga yang fakir, maka Islam sudah mengakomodir ini dengan cara itu tadi. Nah kita lihat di negara kita yang mayoritasnya Islam itu kan ada balai zakat, ya. Kemudian ada program pemerintah itu banyak sekali yang bisa membantu. Terasa tidak dengan adanya posyandu? Terasa tidak? Membantu tidak? Anak-anak mendapat vitamin, ya. Ini yang punya anak kecil dibawa nggak ke posyandu? Dibawa. Harus itu terpenuhinya imunisasi. Bukankah ini cara pemerintah yang dilakukan agar masyarakat ini betul-betul sudah tidak mendapatkan makanan yang cukup, tetapi ketika ada media lain yang bisa dipergunakan, kenapa tidak, gitu ya? Ada makanan tambahan yang seperti itu. Nah, Islam mengatur itu, ya, melalui stakeholder kita, orang-orang yang ada pemerintah, mengatur bagaimana sebetulnya kemiskinan dalam masyarakat itu bisa diturunkan atau bisa diminimalisir dengan sikap-sikap terutama dari syariat-syariat yang ditetapkan oleh agama kita. Jadi kemiskinan itu menjadi faktor yang pertama, ya, dalam kitab ini, bahwa ini sangat menyumbang potensi anak itu menjadi nakal. Coba kita lihat kalau orang tuanya miskin, apa yang didapatkan oleh anaknya? Beda dengan orang tua dulu, ya. Kalau orang tua dulu anak-anaknya miskin itu justru itu dia menjadi terhormat. Kenapa? Karena dia menjaga ifah, menjaga harga dirinya untuk tidak meminta-minta. Kalau orang tua dulu mengajarkan kalau ada makanan boleh dibawa keluar nggak? Nggak boleh. Kalau anak sekarang bukan diajar orang tuanya, tapi begitu pesatnya perkembangan media, begitu pesatnya kehidupan bermasyarakat mereka, mainan saja latu-latu, ya, yang membuat heboh masyarakat itu, ya. Ya Allah, ini akibatnya sangat luar biasa. Sampai ada seorang ibu yang dia tidak mampu, dia punya anak, ibu ini punya anak 1, 2, 3, 4 anak laki-laki semua. Suatu saat saya menyita latu-latu dari seorang anak karena saya seorang guru, jadi saya menyita, jadi saya sita latu-latu itu. Ada saja anak-anak yang lolos gitu. Nah, seorang ibu mendekat, boleh ibu saya minta latu-latu? Untuk apa? Ini kan tidak baik. Anak saya yang nomor 2 nangis-nangis hanya sekedar untuk membeli latu-latu. Berapa sih latu-latu itu?
5.000, 10.000. Oke. Coba itu mainan remeh. Tidak ada yang baik keduanya. Tapi anak harus diajarkan, ya. Harus diajarkan. Nanti ada kita diskusi tentang itu nanti. Nah, itu dia tidak terpenuhi. Yang penting orang tuanya terpenuhi dulu. Makanan, masalah mainan beda. Nanti gitu ya akan menjadi bukan skala prioritas mainan, tetapi makanan dulu. Nah, psikologis anak ketika mungkin makanan itu secukupnya, tetapi pada ketika dia butuh mainan dia tidak punya, psikologisnya ini membuat antara anak ini akan menjadi apa ya, nakal. Dia akan berusaha mengganggu temannya, dia akan mencuri diam-diam dan sebagainya ya. Oke. Yang kedua, penyebab anak itu nakal adalah perselisihan dan percekcokan antara kedua orang tua. Perselisihan antara kedua orang tua. Ini salah satu faktor terbesar penyebab anak terjadinya kenakalan pada anak adalah berlangsungnya suasana ketidakharmonisan antara kedua orang tua. Ya. Terutama ini ditonjolkan ketika mereka bertemu di dalam rumah. Kalau orang tua yang tidak paham bagaimana agama, maka percekcokan itu justru ditampakkan, diperdengarkan, ya, di depan anaknya, ya, di depan anaknya. Maka ketika seorang anak itu membuka matanya kemudian menyaksikan percekcokan itu, apa yang akan terjadi? Maka ada kondisi psikologis anak sedih, marah, ya. Bahkan ada anak-anak yang masih 3-4 tahun dia sudah bisa memilih siapa yang benar, siapa yang salah, karena dia merekam. Nah, rekaman-rekaman negatif anak yang masuk ke dalam memori anak ini akan membahayakan kondisi psikologisnya, dan ini yang menjadi sumbangan terbesar. Kenapa? Karena dia melihat contoh. Misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, ayah memukul, ibu nangis, maka yang terjadi pada anak, satu, dia akan dendam. Dia akan dendam pada ayahnya. Dua, ini akan menjadi pembelajaran langsung bagi dia. Dia boleh memukul orang lain karena ayahku boleh memukul ibuku. Iya, itu yang terjadi. Jadi ketidakharmonisan dalam keluarga ini menjadi salah satu faktor terbesar anak itu akan menjadi anak yang nakal, ya, kalau dalam lingkungan keluarga tidak ada keharmonisan. Nah, agama Islam ini memiliki prinsip yang bijaksana, ya, dan sifatnya abadi. Apa yang dilakukan oleh Islam menuntun kedua orang tua agar apa? Hendaklah seorang laki-laki itu mencari pasangan hidup. Ya, pasangan hidup itu yang mana? Bahwa mereka harus mencari calon istri yang baik agamanya. Istri juga begitu, ya, sebaiknya tuntunannya bahwa laki-laki yang dia pilih adalah laki-laki yang agamanya bagus. Mengapa? Agar ketika terjadi persoalan dalam rumah tangga betul-betul syariat diutamakan, gitu. Islam tidak mengajarkan bagaimana ketika suami istri itu menghadapi persoalan rumah tangga dia berteriak-teriak, satu, dia menceritakan itu ke orang lain, ke tetangga, dua, dia wujudkan kekerasan itu dia wujudkan cekcok itu dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, memukul, ya, kemudian berkata-kata kotor. Nah, ini kan hal yang bisa sekaligus menjadi pelajaran yang sangat-sangat nyata bagi anak, dan itu tersimpan dalam memori anak seumur hidup. Ingat, itu akan menjadi apa ya? Satu yang tersimpan, hal negatif yang akan tersimpan dengan
dengan kuat di memberi anak. Bahkan nanti sampai dia dewasa pun, kalau itu dia perempuan, ada dendam pada laki-laki. Kalau itu dia anak laki-laki, maka dia akan justru memperbesar hal yang negatif itu, diperbesar dalam dirinya. Aku berkuasa, aku bisa loh melakukan kekerasan. Kenapa? Karena aku pernah melihat ayahku seperti itu. Bahkan kekerasan seksual pun terjadi karena dia pernah merasakan itu. Pernah dia menjadi korban kekerasan seksual, kan itu yang terjadi. Nah, jadi ketidakharmonisan hubungan kedua orang tua akan menjadi, sekali lagi, salah satu faktor terbesar anak itu menjadi nakal. Maka syariat Islam adalah satu tadi, seorang laki-laki akan mencari calon istri yang soleha. Demikian seorang wanita akan mencari suami yang agamanya, ya, yang bagus agamanya. Nah, kemudian apalagi yang dilakukan, bahwa di dalam Islam itu komunikasi antar suami istri itu sudah diatur. Bagaimana cara berkomunikasi antara suami dan istri. Nanti itu ada bab khusus nanti penjelasannya. Bagaimana Islam mengatur komunikasi antar suami dan istri. Bahwa semua persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga pasti akan selesai. Pasti akan selesai. Karena tidak ada rumah tangga di dalam tidak ada satupun rumah tangga yang tidak diuji oleh Allah. Ya. Bukankah kata Allah, aku akan uji kamu, ya, dengan istrimu. Kalau laki-laki dia perempuan, maka dengan suami. Akan kuuji kamu dengan anak-anak, akan uji kamu dengan harta. Ini syariat yang mengajarkan seperti ini. Agama mengajarkan seperti ini. Maka komunikasi yang sehat di dalam Islam adalah ketika dia masuk pada sebuah persoalan, dia kembalikan bahwa persoalan itu adalah ujian Allah. Bahwa persoalan dalam rumah tangga itu pasti akan selesai. Pasti akan selesai. Bahwa di dalam rumah tangga itu tujuan dibentuk adalah litaskunu ilaiha, agar engkau menjadi tenang. Maka suami maupun istri akan berusaha bagaimana meredam, bagaimana mencari solusi yang terbaik agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang tenang. Tidak terjadi kekerasan, tidak terjadi hingar-bingar, tidak terjadi saling mengeluarkan kata-kata umpatan yang tercela, yang tidak boleh terlintas terucap oleh lisan manusia, tidak boleh terdengar oleh anak-anaknya. Ya. Ingat kata kuncinya tadi, tidak ada rumah tangga yang bebas dari ujian. Tapi bagaimana dia menyikapi itu dimaksudkan dengan menggunakan rel bagaimana agama kita mengajarkan tentang konsep ujian itu. Nah, itu hal kedua tadi, perselisihan dan percekcokan antara kedua orang tua menjadi salah satu faktor terbesar anak itu menjadi nakal. Yang ketiga, perceraian yang dibarengi dengan kemiskinan. Perceraian yang dibarengi dengan kemiskinan. Akibat yang ditimbulkan oleh perceraian itu otomatis adalah perpisahan. Terpisahnya anak dengan ayahnya, ya, atau terpisahnya anak dari ibunya. Kalau dia sudah dewasa, maka dia boleh dibawa oleh ibunya. Tapi kalau masih bayi, dia dibawa oleh ibunya, ya. Tapi kalau sudah besar 17 tahun, dia boleh di dalam persidangan agama itu dia boleh memilih. Kalau sudah dewasa, dia mau ikut ibu ataupun ikut ayah. Tapi apapun keputusannya tetap negatif. Makanya Allah mengatakan, berfirman bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa ada satu hal yang paling dibenci oleh Allah. Apa yang paling dibenci? Perceraian. Karena Allah yang menciptakan manusia tahu apa akibat dari perceraian itu. Apalagi perceraian yang dibarengi dengan kemiskinan. Kalau perceraian itu
secara finansial itu banyak, maka ada satu hal yang terselesaikan, kan, terpenuhi apa yang dibutuhkan. Ya, terpenuhi, karena kemiskinan itu menjadi faktor terbesar sebetulnya. Bagaimana anak itu nakal kalau orang tuanya tidak mendidik dia bagaimana menyikapi, bagaimana bersikap dalam hidup. Ingat, faktor fakir ini sangat mengkhawatirkan ya. Bagi orang tua, bukankah Rasulullah SAW bersabda bahwa kefakiran itu mendekatkan seseorang pada kekufuran? Bagaimana dengan anak? Kalau orang dewasa saja ya, karena fakir, karena tidak bisa makan, dia mampu menjual agamanya walaupun dengan hanya mie instan saja, atau terpenuhinya kebutuhan setiap bulan. Kan ini misionaris semua ini. Jadi perceraian itu apapun, pada usia berapapun, tetap akan membawa dampak yang negatif ya. Negatifnya itu antara lain korbannya adalah anak. Bagaimana anak akan menjadi nakal dari sebuah perceraian yang dibarengi dengan kemiskinan? Ingat, kalau secara finansial perceraian itu terpenuhi finansial, bukan ada satu hal yang bisa terpenuhi, tapi psikologisnya. Karena dia hanya diasuh oleh salah seorang belah pihak saja, single parent, apakah oleh ibunya atau ayahnya. Plus kalau mereka bertahan dalam kesendirian, misalnya ini karena ada rentetannya, perpisahan, perceraian, dan kemiskinan itu tadi. Perceraian dan kemiskinan. Kalau dia tinggal sendiri, dia anak ini ikut ibunya. Ibunya harus mencari nafkah. Sama siapa ditinggal anaknya? Iya, kan ini kan menjadi persoalan berikutnya. Ini akan menjadi persoalan berikutnya. Nah, persoalan lain yang akan muncul karena perceraian dibarengi dengan kemiskinan itu bukan saja merasakan bagaimana berjuang hidup, tetapi bagaimana dia harus mampu menerima kondisi, ya. Bukan saja dia berjuang untuk memenuhi kebutuhannya, tapi bagaimana psikologisnya, bagaimana dengan perasaannya sang anak, bagaimana dengan terpenuhinya rasa bahagianya, rasa amannya. Karena tidak semua perempuan itu mampu, seseorang itu mampu memberikan kebahagiaan lahir batin ya, tidak semua. Apalagi ini kompleks sekali persoalannya, berpisah dan miskin gitu. Tidak semua ada perceraian itu kesendirian. Misalnya perempuan itu single parent mampu memenuhi semua kebutuhan anak, belum tentu gitu ya. Karena pasti ada sisi lain dari hati anak itu yang kosong. Mengapa? Karena ketidakhadiran ayah di dalam rumahnya gitu. Demikian pula ketika anak itu mengikuti ayahnya. Sekuat apapun seorang laki-laki memenuhi kebutuhan anaknya, pasti anak ini akan butuh kasih sayang ibunya. Jadi kompensasi dari kekurangan itu tadi, anak akan menjadi nakal mudah sekali. Mudah sekali. Dia akan melawan ibunya atau dia akan melawan ayahnya. Ya. Dia akan menjadi anak yang kurang bisa diatasi gitu. Kenapa? Karena memang ada banyak hal yang harus yang kurang dalam dirinya yang tidak terpenuhi gitu. Nah, agama Islam memerintahkan kedua orang tua untuk memenuhi hak ya satu sama lain, sehingga anak itu tidak terjumus kepada perkara-perkara yang akibatnya tidak terpuji ya. Maka ada hal-hal yang harus dipahami ya, oleh sebagai istri maupun sebagai suami ya. Karena ini hubungannya dengan perceraian ya. Apa yang harus dipahami, hak dan kewajiban suami istri itu antara lain yang pertama, taatnya istri kepada suami secara baik. Mohon maaf, kenapa bab ini dimasukkan ke sini? Karena ini perceraian. Jadi solusi Islam itu seperti apa ya? Agar tidak seperti ini, gitu ya. Agar tidak ada perceraian, gitu. Jadi taatnya istri kepada suami secara baik. Ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari At-Tabari. Pernah suatu ketika masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum wanita berkumpul. Mereka mengutus salah satu di antara mereka kepada Rasul SAW untuk bertanya. Ini ada seorang wanita yang cerdas ya,
dia bertanya kepada Rasulullah. Kalau di zaman Rasulullah itu suatu hal yang sangat luar biasa ya. Kalau seorang perempuan tuh berani mengungkapkan. Jadi apa yang ditanyakan? Wahai Rasulullah, aku ini salah seorang utusan dari wanita yang diutus kepadamu ya Rasulullah, diberi pahala. Dan jika mereka gugur, mereka akan dapat syahid. Ya, syahid itu tentunya hidup mulia di sisi Allah ya. Dan mereka akan diberi rezeki oleh Allah. Sedangkan kaum wanita, ini adanya nih titik tekannya pertanyaan. Sedangkan kaum wanita hanya melayani saja. Apakah ada pahala bagi kami dari jihad itu? Ya. Jihadnya suaminya, apakah istrinya dapat pahala enggak gitu? Kami ini cuma ngomong anak ya, hamil, melahirkan, mengurus keperluan suami, kebutuhan anak. Apa kami dapat nggak pahala jihad? Nah itu kira-kira seperti itu. Maka Rasul SAW bersabda, sampaikan pesanku ini kepada wanita-wanita yang engkau temui. Ini disampaikan, bahwa menaati suami dan melaksanakan haknya sama pahalanya dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ada kata hanyanya Rasulullah ini. Hanya saja sedikit sekali di antara kalian yang melakukannya. Walaupun ada redaksi hadis yang seperti ini, ada yang dhaif ya, ada yang lemah, tetapi ada juga yang kuat ya, yang menyampaikan, Rasulullah menyampaikan bahwa sebetulnya perempuan itu ketika dia berjuang di dalam rumah tangga suaminya, dalam rumahnya, itu juga bagian dari jihad. Artinya apa? Butuh kekuatan, butuh kesabaran, butuh keikhlasan. Itu tuh istri itu ya. Tapi bukan berarti keikhlasan, kesabaran itu kayaknya menderita banget, enggak. Kan harus dikomunikasikan kan. Rumah tangga itu kan bentuk kesepakatan dengan menggunakan akad yang mulia, akad yang suci yang dinamakan dengan pernikahan kan. Kesepakatan. Aku nikahkan kamu, ini kan sepakat, ini ijab dan qabul, itu kesepakatan gitu. Jadi ketika dalam rumah tangga, jadi apa yang dilakukan juga kesepakatan, walaupun tidak harus nih duduk nih bang nih, Pi duduk, ini Umi kita sepakat, nggak juga ya. Tapi ada bahasa tubuh, ada bahasa kita yang sederhana yang mampu kita saling mengungkapkan, saling memahami tentang bagaimana mengatur rumah tangga yang tentunya didasari oleh baik istri maupun suami faham tentang agama. Kalau istri tidak faham agama, wajib suami memenuhi kebutuhan itu. Kalau dia tidak sanggup memberikan ilmu itu, maka wajib hukumnya dia memberikan kesempatan kepada istrinya untuk belajar. Ya. Nah, jadi taatnya istri kepada suami secara baik ini akan menentukan kualitas bagaimana istri mengurus rumah tangga suaminya, mengurus kebutuhan suaminya, mengurus kebutuhan anaknya, mendidik anak-anaknya agar menjadi generasi terbaik. Yang kedua, hak dan kewajiban istri menjaga diri dan harta suaminya agar tidak terjadi perceraian ini. Ini ilmunya. Menjaga diri dan harta suaminya. Apa harta suaminya? Dirinya sendiri adalah harta suaminya, jaga ya. Jangan sampai suami menemukan dalam diri kita sesuatu yang busuk ya. Apa yang busuk? Ya lisan kita ya, cara bicara kita, pikiran kita yang selalu negatif, kan ini mempengaruhi rumah tangga ya. Kalau berbicara istri itu sedikit tapi pedes, nah aja jangan tuh ya. Tampilkanlah yang baik di dalam rumah, sekalipun apapun kondisi ekonomi kita, tampilkan yang terbaik. Jangan mentang-mentang secukup apa rezeki yang dititipkan Allah, ya cukup, tidak ada yang kurang, pasti cukup. Kalau manusia bersyukur insya Allah cukup
Tetapi istri itu menampakkan kekurangan. Bagaimana menampakkan kekurangan? Pakai yang belel-belel, ya, sengaja di rumah kayaknya dekil atau bukan itu. Agama Islam tidak seperti itu, ya. Islam itu bersih. Ketidakmampuan, kemiskinan tidak harus identik dengan kucel, lusuh, enggak kan? Ketika perempuan mampu mengatur, menjaga dirinya, menjaga harga dirinya, menjaga harta suaminya, mengelola keuangannya, bukan itu akan menjadi kewajiban seorang istri. Kalau sesuka-sukanya dia untuk kebutuhan anak, ya, untuk untuk memasukkan anak, mendatangkan ustadz-ustazah ke rumah, masih berhitung. Tetapi untuk perawatan tidak ada perhitungan. Nah, ini kan tidak benar ini. Iya. Aduh, perawatan sekali sebulan mampu ngeluarin duit 500, bahkan ada yang belasan, ada yang ya 4-5 juta lah kalau untuk yang menengah ke bawah. Itu sekali perawatan. Tapi sekedar beli Al-Quran anaknya, beli pakaian gamis anaknya yang pantas lah, enggak mampu. Ini kan terbalik, ya. Jadi ketika seorang istri mampu menjaga dirinya, harta suaminya, maka ini akan menjadi salah satu faktor penyumbang bahwa insya Allah rumah tangga itu akan menjadi bahagia, gitu. Apapun kondisi ekonomi, ya, apapun kondisi ekonominya, insya Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya, istri tidak menolak ajakan suaminya jika ingin menggaulinya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a rajulun imra'atu ilal firash." Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk digauli di ranjangnya, kemudian ia enggan untuk memenuhinya sehingga ia, suaminya, semalaman dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat akan melaknat wanita itu sampai waktu subuh. La'anatullahul la'anataha lal malaikatu hatta tusbiha. Kenapa, Mbak? Marah itu kan tidak harus, kenapa kan enggak? Bisa dilihat gesturnya, ya, diem, kesel gitu. Sebetulnya bisa disepakati, kenapa sih? Kadang-kadang suami istri itu ya, apa ada ketimpangan di situ? Apa? Kok sulitnya mengkomunikasikan sesuatu? Apa sih salahnya bilang sayang? Kok gengsi amat gitu? Padahal itu penyedap gitu dalam rumah tangga. Ini bagi yang gadis, ilmunya ini mumpuni. Kalau rumah tangga sekarang itu say hello-nya di media, di medsos gitu. Padahal ketika suami bangun, dicium, diucapkan kata-kata yang indah, kan luar biasa, itu penyemangat hidup loh. Ya, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Ayo ke masjid ya. Sehat ya. Hari ini mau dibuatin sarapan apa? Istrinya bilang punya telur cuman satu-satunya di kulkas. Nggak apa-apa, cukup. Oh, cuman berdua, belum ada anaknya. Cukup. Kalau telurnya cuma 2, ada anaknya 3, ya udah untuk anaknya. Suami istri kan apa? Kan udah besar, udah terpenuhi gizinya. Indah Islam itu kalau orang mau bersyukur. Tapi kalau yang ngomel, suaminya bilang, "Umi, kita sarapan apa?" Sarapan. Tuh ada beras. Sarapan, nggak ada beras. Padahal kalau diucapkan dengan kalimat yang faham bahwa rezeki itu Allah yang mengatur. Ya, jangan sedikit-sedikit menyalahkan atau suami menyalahkan istri gitu ya. Nah, ini gunanya ilmu-ilmu agama yang harus dipahami. Jadi istri itu tidak menolak ajakan suami jika ingin menggaulinya. Kalau itu bisa dikomunikasikan, mengapa tidak gitu. Ya, hari ini saya sedang capek, boleh nggak? Enggak, pokoknya gini, oke. Apa? Jadi ditekan karena itu merupakan kewajiban kita gitu. Coba ya, apalagi perempuan kalau mendekati head itu apa yang terjadi? Gampang marah ya. Bad mood itu kan secara kesehatan.
Kalau agama bagaimana? Nggak boleh. Jawab. Jadi jangan marah, bisa kok dikomunikasikan, insya Allah, ya, insya Allah. Karena jangan sampai akan terjadi sesuatu yang justru merugikan rumah tangga. Ini Rasulullah sampai bersabda bahwa laknatahal malaikatu hatta tusbiha, akan dilaknat oleh malaikat ya, sampai waktu subuh. Gimana cirinya dilaknat oleh malaikat? Ketidaknyamanan, ya, ketidaknyamanan hati, perasaan. Mungkin wanita yang sudah terbiasa menolak itu biasa-biasa saja, padahal menurut agama itu luar biasa. Kalau ditanyakan bagaimana bentuk laknat malaikat itu, yang kita rasakan sekarang sebetulnya adalah bagi orang yang paham tentang agama, gelisah akan muncul, tidak nyaman. Dan itu pengaruhnya ke kesehatan ya. Perempuan yang sering melayani suaminya itu ya, suami akan nampak segar, istri juga akan nampak fresh. Akan karena keluar semua hal-hal yang kotor ya. Karena sudah terpenuhi itu, insya Allah akan sehat ya. Sehat. Kewajiban berikutnya adalah ada satu lagi. Kewajiban berikutnya adalah suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Baqarah ayat 233. Di tengah ayat itu Allah mengingatkan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ada kata kunci di situ. Kata kuncinya, dan kewajiban bagi seorang ayah memberikan satu makanan, pakaian ya, kepada para ibu dengan cara ma'ruf, dengan cara baik, berarti yang halal kan? Dengan cara yang baik. Cara mencarinya, zatnya, cara memberikannya harus baik ya. Karena itu akhlak, agama itu akhlak ya, agama itu akhlak. Wujud dari agama yang pertama akan dilihat adalah akhlaknya. Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, ittaqullah fin nisa, takutlah kepada Allah perihal kaum wanita, karena sesungguhnya kamu sekalian menjadikan mereka sebagai istri-istri kamu dengan amanah Allah, dan kamu menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah, dan oleh karena itu kamu berkewajiban memberikan sandang dan pangan kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Nah ini kewajiban bab yang D, bagian D ini, yang nomor 4 ini bagian kewajiban suami terhadap istri, memberikan, memenuhi kebutuhannya. Kalau dihubungkan dengan yang hal yang pertama tadi, tidak terpenuhinya kebutuhan dalam rumah tangga, berarti Islam menganjurkan kepala rumah tangga itu berikhtiar menjemput rezeki, ya, menjemput rezeki. Berikutnya yang kewajiban suami hendaknya memusyawarahkan segala urusan rumah tangga dengan istrinya. Mu'asara bil ma'ruf, berbicara dengan cara baik ya. Islam itu sangat luar biasa, karena sampai masalah rodha'ah, sampai masalah menyusui saja itu dikomunikasikan ketika akan menyapih anaknya. Seorang ibu tuh berkonsultasi dulu dengan suaminya, ini bagaimana caranya, kan seperti itu ya. Itu Islam mengatur, itu sangat luar biasa. Jadi suami untuk urusan-urusan tertentu, segala urusan rumah tangga, dia akan bermusyawarah dengan istrinya. Jadi tidak ada uang suami-suami, uang istri-istri, urusan suami, urusan istri, urusan istri. Hanya sampai kepada memberikan kepada orang tuanya pun, seorang suami itu boleh memberikan langsung, tetapi bagaimanapun Islam itu mengatur adanya musyawarah, keterbukaan ya, keterbukaan agar
agar tidak terjadi proses jealous, cemburu. Ya, ada istri yang cemburu sama mertuanya. Kenapa? Karena mertuanya mendapat perhatian dari anaknya, wajar. Nah, tapi bagaimana suami itu mengkomunikasikan dengan istri agar apa? Segala sesuatu itu bisa diselesaikan. Ya, bisa diselesaikan. Kemudian suami dilarang melihat kekurangan istri. Ini maksudnya dilarang melihat, jangan selalu melihat kekurangan. Seorang suami itu hendaknya tidak selalu melihat kekurangan istrinya. Apabila jika istrinya memiliki kelebihan yang menutupi kekurangannya, apalagi jika istri-istrinya itu memiliki kelebihan yang bisa menutupi kekurangan suaminya. Apa itu? Misalnya mencari rezeki, ya. Suami itu tidak bisa mencukupi kebutuhan, misalnya anaknya sekian, harus SD, harus butuh pendidikan agama, butuh segala macam, tapi secara finansial tidak mampu terpenuhi gitu. Kemudian istri membantu dengan berjualan di depan rumah dan sebagainya, itu ya. Jadi kalau hanya memunculkan kekurangan, kamu tuh tidak pandai membersihkan rumah, kamu tuh kok tidak pandai mengambil hati ibuku, nah itu nggak boleh itu terus-terus dibagi suami, ya. Tidak boleh selalu mengedepankan kekurangan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Sebagaimana istri pun tidak boleh mengeluarkan, menyampaikan, ya, mengumumkan kekurangan suami. Jangan update status terus, ya. Makanan, telur goreng, naik status gitu ya. Ya Allah, kasihan suami itu, ya. Kasihan suami itu. Statusnya kalau akhir bulan telur dicaplok, nanti awal bulan percing ayam, makannya di restoran, makannya di kafe, anak aduh, tidak usah, tidak perlu diumumkan, ya. Jangan diumumkan. Enggak makan-makan, foto dulu, tring, status. Allahu Akbar. Bisa menyakiti kita itu, ya. Sadar kita menyakiti orang lain, ya. Ini pernah saya sampaikan ini. Ketika mengupload makanan, pakaian itu hati-hati, menyakiti orang lain, ya. Ya. Kenapa dikatakan menyakiti? Kalau itu ada saudara, ada keluarga, ya, yang nggak punya gitu, kasihan gitu, ya, kasihan gitu. Nanti ibu-ibu nih makannya di kafe, harga makanannya pun diposting, harganya mahal. Minum kopi di tempat yang mahal, aduh, bela-belain apa tuh? Kemasannya dibawa pulang, untuk apa coba tuh? Difoto lagi, status naik nih. Ya, startup. Coba tuh, anak-anak muda pernah ketemu. Ini isinya apa? Udah dibaca di labelnya, di kemasannya tuh startup gitu. Udah kebaca, ini isinya apa? Itu air putih, lo ngapain? Ini kan kita sudah punya yang jelek, memang orang tahu kita ini pernah ke startup gitu. Nggak perlu kan? Apa orang perlu tahu kita ini makan di cobek-cobekan? Nggak perlu kan? Apa orang perlu kita ini makan caki-caki? Nggak perlu kan? Ini perlu orang tahu, nggak usah diumumin. Ya. Ingat, hati-hati kalau status-status ibu-ibu nih. Nanti lama-lama kekurangan suami akan muncul di situ. Awal-awalnya caki-caki-caki, begitu akhir bulan ceplok. Nah itu sudah. Dengan tidak langsung kita secara tidak langsung sudah mengumumkan perang kepada suami. Itu artinya tidak bersyukur. Hadisnya bahwa suami itu dilarang untuk menyampaikan kekurangan suami, diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasul SAW bersabda, la yafruku mu'minun mu'minat inna kiriha minha khalqan radia minha akhru. Janganlah seorang laki-laki yang beriman membenci seorang wanita yang beriman, sebab apabila ia tidak menyukai sebagian darinya, maka ia akan menyukai sebagian yang lainnya. Artinya apa? Bisa jadi seorang suami itu menemui kekurangan pada yang lain, tetapi dia justru menemukan kelebihan pada yang lain pula, gitu kan?
Dia mungkin tidak pandai membersihkan rumah, dia lebih pandai di depan laptop berkreasi bagaimana pakaian anaknya, bagaimana pendidikan anaknya, sehingga tidak sempat misalnya untuk detail-detail rumah membersihkan ini dia tidak pandai gitu. Tapi bisa jadi dia pandai mengurus anak, dia pandai mengambil hati orang tuanya, mengurus mertuanya kan. Ya, ada saja kelebihannya. Itu larangan Rasulullah, tidak boleh ya seorang laki-laki membenci seorang wanita yang beriman. Kemudian yang berikutnya, perlakukan istri dengan baik. Ini kewajiban suami. Ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu tadi. Bergaulah dengan mereka secara patut. Apabila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena kemungkinan kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan bagimu itu kebaikan yang banyak. Itu ada di An-Nisa ayat 19. Jadi perlakukan istri itu dengan baik. Baik itu indikatornya apa? Lembut, memahami perasaannya, kondisinya, bersenda gurau, bercanda ya. Jangan serius saja. Ditanya, memang suami saya tipikalnya pendiam, ya bisa-bisalah istri bagaimana memancing kondisi suasana agar bisa menjadi nyaman, tidak terlalu serius ya. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Artinya indikator seorang suami itu baik apabila dia baik kepada keluarganya. Ini kan ada kadang-kadang suami yang tipikal kalau ke istri, ke anak, aduh ketusnya. Tapi kalau ke orang lain, aduh lembut sekali. Sama istri juga gitu. Kalau ke suami, ke anak, ke orang tua, ke mertua, aduh ketus, sedikit ngomong tapi begitu ngomong ketus, nyakit sekali. Tapi kalau ngomong di media sosial, kalau menerima telepon, lembutnya luar biasa. Nah ini yang ya, harus kita perhatikan ya, kapan kita harus bersikap baik sesuai dengan tuntunan agama kita. Kemudian membantu istri, kewajiban suami itu membantu istri dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah itu luar biasa. Beliau itu membuang sendiri segala sesuatu, meletakkan sesuatu, membantu pekerjaan keluarga, memotong daging untuk istri-istrinya, menyapu rumah, membantu rumah tangga dalam pekerjaan. Itu yang dilakukan. Ini hadisnya dari At-Tabari dan yang lainnya, bahwa Aisyah ditanya tentang pekerjaan Rasulullah ya. Apa sih yang dikerjakan oleh Rasulullah? Sangat luar biasa. Kemudian itu tadi yang ketiga ya, ketika terjadi perceraian yang dibarengi dengan kemiskinan, itu penyebab kenakalan. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah kesenggangan yang menyita masa kanak-kanak dan remaja. Kesenggangan yang dimaksud itu apa gitu? Tidak termanfaatkannya waktu dengan baik ya. Kan anak-anak itu ada fase-fase perkembangannya ya, ada fase-fase perkembangannya. Jadi ketika fase-fase tertentu anak butuh bermain, anak butuh senda gurau, anak butuh rekreasi, anak butuh melihat pemandangan alam. Ada fase anak itu diajak ke tempat buku seperti ini. Ada fase yang harus kita penuhi gitu. Tadi kalau terjadi kesenggangan, tidak terpenuhi hal-hal tadi itu, maka ini menjadi salah satu faktor anak itu akan menjadi nakal ya. Misalnya pada anak-anak yang masa pubertas ya, kan beda
kebutuhannya anak yang sedang masuk masa pubertasnya ketika akan haid dengan anak-anak yang belum haid, yang usia 4 tahun, 5 tahun beda dengan yang masuk masa pubertas, kan beda kebutuhannya ya, beda kebutuhannya. Jadi kalau itu tidak terpenuhi pada anak, misalnya anak yang pubertas itu apa yang dibutuhkan? Dia butuhkan suasana yang nyaman dalam kamarnya, ya. Dia butuh teman ngobrol, ya. Dia butuh teman curhat. Jadi kalau punya anak gadis atau punya adik, pahami jangan dijadikan musuh. Dia tuh sering di kamar menyendiri. Sebetulnya bukan itu yang kita tangkap. Dia butuh teman ngobrol. Anak-anak yang masuk masa pubertas itu masa yang dia mencari jati dirinya, pingin dihargai walaupun ada egonya. Aku sudah gadis, aku sudah remaja. Bagi yang laki-laki, kalau laki-laki ingin selalu diakui bahwa dia itu gagah, bahwa dia itu kuat, nggak mau cengeng. Nah itu yang laki-laki. Kalau perempuan melankolis, tapi ada juga yang emosi, ingin sendiri. Apa-apa dia seolah menciptakan dunia sendiri. Sebetulnya pada saat itu dia butuh ibunya, dia butuh ayahnya, dia butuh saudaranya, itu. Dia butuh teman ngobrol. Kalau itu tidak terpenuhi, dia akan mencari di luar. Iya, dia akan mencari di luar. Kan ini bahaya. Chatting, akhirnya ketemu dengan grupnya, ya, sama teman-temannya, ya. Padahal baru saja 1 SMP, udah reunian SD. Untuk apa coba reunian? Kan baru kemarin tamat SD-nya. Iya kan? Baru aja kelas 2 SMP sudah reuni. Kelas 2 SMP reuni sama teman yang kelas 6 SD. Aduh baru kemarin. Sebetulnya nggak butuh kondisi itu gitu. Kalau dia sudah terpenuhi apa yang dia butuhkan gitu. Dia butuh teman untuk seneng-seneng. Dia butuh rekreasi gitu ya. Nah ini yang punya anak kecil harus dipikirkan. Tapi jangan dipikirkan kalau rekreasi ngeluarin duit. Jangan itu dipikirkan dulu, jangan. Ntar Allah yang ngatur yang gitu. Yang penting kita sudah memanage bagaimana anak itu besok gitu ya. Umur sekian anak itu harus sudah ikro berapa. Nah itu yang mesti disusun. Tapi jangan juga ini menjadi, ingat dek, kamu itu usia 3 tahun, anak baru setahun udah diancam. Ingat ya, 3 tahun kamu harus selesai ikronya. 4 tahun enggak juga. Itu ada dalam konsep kita. Jadi ibu terutama karena kita madrasatun awal itu. Jadi kita yang mengatur konsep itu gitu. Tidak perlu cuma dibimbing saja, dibimbing, diarahkan gitu ya. Karena itu akan menjadi apa ya, modal dasar ya, modal dasar. Jadi ketika terjadi kesenggangan, tidak terpenuhinya kondisi-kondisi tertentu pada usia tahap perkembangan anak, ini menyebabkan anak menjadi nakal. Nah, bagaimana solusi Islam? Solusi Islam karena tidak terpenuhinya anak untuk bermain, anak untuk berolahraga, anak untuk bersosialisasi, tidak terpenuhinya itu, maka yang dilakukan oleh Islam adalah membiasakan dia ibadah. Ya, membiasakan dia ibadah. Terlebih lagi adalah sholat tepat waktu. Ya. Karena apa? Karena ada manfaat yang sangat besar sekali kalau anak itu kita ajar untuk terbiasa sholat tepat waktu, terbiasa dengan cara toharonya, cara berwudunya yang benar, maka anak itu akan sehat kan, disiplin anak itu ya, disiplin anak itu. Jadi dia enjoy saja ke masjid kalau laki-laki, kalau perempuan dia enjoy saja diajak untuk berjamaah oleh uminya, enjoy saja karena dia sudah mengkondisikan dirinya, itu kan. Terkondisi dia karena apa? Dengan kebiasaan ibadah, puasa Senin Kamis, sholat duha, itu menyenangkan loh, membuat pikiran kita akan menjadi tenang, tidak gampang tertarik. Kalau temennya pulang sekolah mungkin akan pergi, kalau anak laki-laki main ke pusat game, dia enggak, karena ada yang sudah tertata di dalam memorinya, sudah terkonsep, insya Allah akan terpinggirkan. Bukan anak tidak perlu rekreasi, tetapi dia sudah terkondisi dengan senang, rasa senang, selalu ada kedua orang tuanya, dia kan menjadi senang gitu. Ketika rekreasi diajak ke toko buku pun
dia sudah anggap itu rekreasi. Ini bagi anak yang sudah terbina ya mentalnya itu. Jadi membiasakan anak untuk beribadah ya. Kemudian hal lain adalah tentang sholat dulu. Sholat itu efek positifnya ya, manfaat positifnya itu olahraga wajib ya. Sholat itu olahraga wajib bagi kita, olahraga wajib. Karena kita akan menggerakkan seluruh anggota tubuh kita, otot-otot kita ketika mengerjakan sholat. Maka gerakan-gerakan sholat inilah yang mengaktifkan, yang menguatkan otot-otot tubuh kita, peredaran darah kita, semua organ tubuh akan bergerak sempurna. Ketika orang itu sujud, seseorang itu sujud sangat luar biasa, ketenangannya, aliran darahnya akan lancar dan sebagainya. Itu dari segi olahraga. Dari segi kebersihan, ketika seorang itu sebelum sholat, bukankah dia harus berwudu? Ya, maka dengan berwudu ini anggota tubuhmu akan nampak sehat, rambutnya, hidungnya, mulutnya, gigi, ya, anggota lain dibersihkan ya. Karena itu menjadi syarat ketika kita akan melakukan sholat. Nah, sebagaimana yang misalnya ketika dalam lingkungan dokter itu bahwa tubuh jika digerakkan dengan berjalan, berolahraga, setelah makan misalnya, maka tidak akan terjadi penyakit lambung, gangguan pencernaan dan lain-lainnya. Maka Rasulullah SAW pun menganjurkan bahwa kepada orang tua agar memerintahkan anak-anaknya untuk menegakkan sholat, membiasakan anak itu ketika usia 7 tahun sampai pada tahap dia harus terbiasa dengan kondisi sholatnya ya. Sehingga ketika di zaman Rasulullah SAW dulu bahwa Rasulullah SAW bersabda, perintahkan anak-anakmu menjalankan ibadah sholat jika mereka sudah berusia 7 tahun. Jika mereka telah berumur 10 tahun, ada 3 tahun jaraknya ya, maka pukullah mereka dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Ini nasihat Rasulullah sehubungan dengan sholat yang kita latih untuk anak-anak kita. Nah, ada juga cara syariat lain ya untuk mengajarkan, untuk mempersiapkan kondisi anak ya, agar tidak terjadi kesenjangan itu tadi. Ajarkan anak-anak untuk mempelajari olahraga ya, olahraga untuk mengatasi kekosongan waktu pada anak. Misalnya mengajarkan anak untuk belajar berkuda ya, memanah ya, melompat dan sebagainya. Itu diajarkan anak-anak itu. Ajarkan anak-anak untuk menelaah, membaca buku, untuk berolahraga ringan ya. Jadi hiburan itu tidak harus dia pergi ke, mohon maaf, ke mall, tidak ya. Ajar dia ke perpustakaan seperti ini sudah sangat luar biasa. Kalau ibu bapaknya terbiasa dengan membaca, biasanya anaknya juga menjadi kutu buku ya. Kalau ibunya dengan HP aja, jangan salah, anak itu nangis. Orang ibunya HP aja terus gitu. Ya, seperti itu. Yang kelima, kita percepat, lingkungan dan teman yang buruk akan menjadi penyebab anak itu nakal. Maka Islam mengajarkan bahwa kita harus memilih teman yang baik ya. Harus memilih teman yang baik. Bukankah berteman itu sama seperti dua hal? Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka akan dapat bau wanginya. Tetapi ketika berteman dengan tukang besi, tukang las, maka ya akan baunya besi itu akan kita sampai juga ya, kita kena juga seperti itu. Jadi lingkungan yang kondusif, lingkungan yang baik di dalam Islam itu dengan cara memilih teman yang baik ya. Jauhi teman-teman yang buruk ya. Jauhi teman-teman yang buruk itu. Karena sesungguhnya kualitas seorang itu bagaimana temannya. Agama memerintahkan jadi mencari teman yang baik. Bagi kualitas kita itu bagaimana kualitas agama teman kita.
berikutnya, penyebab kenakalan berikutnya adalah perlakuan yang buruk dari kedua orang tua. Perlakuan yang buruk dari orang tua, misalnya kasar, suka mengeluarkan kata-kata caci maki, penghinaan, ya. Ini reaksinya dampak pada akhlak anak, perangai anak, ya. Sehingga tidak heran ketika anak itu menjadi anak yang dalam masyarakat tanda kutip berakhlak buruk, ya. Gampang emosi, gampang mencela, ya. Nah, kemudian ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, di zaman sahabat. Seorang laki-laki mendatangi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian laki-laki ini mengadukan kedurkaan anaknya. Ya, diadukan kepada Khalifah Umar. Kemudian Khalifah Umar itu mendatangkan anak itu. Dia menceritakan kedurkaannya terhadap bapaknya. Nah, apa yang terjadi? Anak itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah anak juga mempunyai hak yang harus dia dapatkan dari kedua orang tuanya?" Umar menjawab, "Tentu." Anak itu bertanya, "Apa saja hak itu, wahai Amirul Mukminin?" Umar menjawab, "Memilih ibu yang baik, yang soleha, memberi anak nama yang baik, mengajarkan Al-Quran kepadanya." Tapi anak itu menjawab, "Ya Amirul Mukminin, sungguhnya aku tidak mendapatkan salah satu dari satu pun aku tidak dapat." Katanya. "Ibuku adalah wanita bangsa Ethiopia dari keturunan Majusi. Ayahku memberi nama Ju'al. Ju'al itu kumbang kelapa itu. Dan aku pun belum pernah diajarkan Al-Quran." Kemudian sahabat Umar, Khalifah menoleh kepada laki-laki tadi, laki-laki atau orang tua yang datang tadi itu. Apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin? "Engkau telah datang kepadaku untuk mengadukan bahwa anakmu telah durhaka kepadamu, padahal engkau telah mendurhakai anakmu terlebih dahulu. Mana buktinya? Tuh, istri kamu pilih dari Majusi. Anak namanya saja namanya yang tidak baik, Ju'al, kumbang namanya. Kemudian engkau juga tidak mengajarkan Al-Quran kepada anak." Nah, ini membuktikan bahwa sesungguhnya anak itu membutuhkan tempat yang baik, ya. Tempat yang baik itu antara lain dia dapatkan bagaimana akhlak orang tuanya. Kalau orang tuanya memiliki perlakuan atau akhlak yang buruk, maka ini akan menjadi sumber dasar bahwa anak menjadi penyebab anak itu akan menjadi nakal. Yang berikutnya adalah tayangan film dan pornografi. Ini penyumbang untuk menghasilkan generasi yang nakal. Film-film kriminal. Nah, sekarang itu kriminal itu banyak. Coba lihat game itu, saling bunuh sampai hancur badannya itu. Sebetulnya anak sudah dididik untuk keras, ya. Makanya hati-hati dengan game itu, hati-hati dengan game. Ya. Kalau gamenya anak-anak kecil begini kan makanan gitu ya, masih bagus. Dia akan mengenal bagaimana bawang putih, bagaimana bawang merah, bagaimana tomat, masih bagus. Tapi kalau anak laki-laki atau anak perempuan udah diajarkan game yang keras, aduh, itu kita sudah mendidik untuk menjadi orang yang keras, arogan. Bagaimana ketika dia menembak, pecah hancur semua tubuh manusia, ada darah, aduh, ngeri, ya. Kemudian bagaimana ketika tayangan film kriminal dan pornografi ini merebak? Apa prinsip pendidikan yang dilakukan oleh Islam? Metode-metode apa? Yang diajarkan adalah bagaimana melindungi diri dari setiap perkara yang menyebabkan datangnya murka Allah dan memasukkan kita ke dalam neraka Allah. Ya, ini prinsip-prinsip anak-anak itu diajarkan, didekatkan kepada Allah, diajarkan
Apa saja yang mendatangkan Allah murka, mendatangkan murkanya Allah, apa saja yang menyebabkan seorang hamba itu masuk neraka, itu diajarkan gitu ya, prinsip-prinsip itu. Kemudian anak juga diajarkan bagaimana menanamkan rasa tanggung jawab agar dia mampu melaksanakan amanah itu ya. Ketika anak itu dikasih pekerjaan, itu kan amanah namanya, itu dilatih untuk melakukan amanah ya. Membeli sesuatu itu kita mengajarkan anak untuk amanah. Coba nanti kakak ini uangnya 5.000, belikan masako 1.000. Kalau anak itu amanah, dia akan mengatakan, ini Umi udah, ini tadi masakonya harganya 1.000, dikasih angsur sama mbaknya 4.000, ini uangnya. Kita sudah mengatakan amanah. Maka apa yang kita lakukan? Terima kasih ya gitu. Ketika kita minta tolong kepada anak, apa yang diajarkan prinsip Islam? Kakak boleh minta tolong, boleh bantu Umi, boleh bantu ibu, tolong belikan itu. Di situ hati-hati ya, semoga engkau selamat. Itu kata-kata yang baik. Ketika dia datang, alhamdulillah, mana masakonya? Tadi harganya berapa? Maka dia akan mengatakan, nah bahasa-bahasa komunikasi ibu itu harus diajarkan. Jangan menganggap lebay ya. Jangan menganggap lebay, terlalu tinggal nyuruh saja kok susah. Jangan, karena kita sedang mengajarkan kelembutan kepada anak. Jadi tanyakan, kalaupun dia masih kecil, bangun tidur, alhamdulillah, aduh cantiknya, masya Allah, aduh cantiknya, seperti itu. Jadi itu mengajarkan kelembutannya. Jangan anak usia 3 tahun, bangun, bangun, cepet, kamu udah ngompol itu, bangun. Nah itu nggak boleh gitu. Ngompol ya, banyak main ya, masya Allah. Ayo kita bersihkan, ayo. Nggak apa-apa, besok nggak ngompol lagi kok. Kan enak begitu daripada dimarah. Kalau udah dimarah, anak bangun tidur sudah bad mood, udah langsung kena, nggak enak sudah. Secara psikologis kita sudah nyerang salah gitu. Ya, ini pernah saya lakukan, ini salah gitu. Ketika membangunkan mereka untuk sholat subuh, itu pun sudah usia SMP saya lakukan. Bangun, bangun, nah, itu salah. Padahal ayahnya ketok-ketok, kakak, bangun deh, ke masjid ya. Tapi justru saya ibu keras, kalau udah dibangunin 3-4 kali enggak, main dobrak masjid. Itu salah ya, harus ada kelembutan. Nah kemudian yang menyebab anak itu nakal, merebaknya pengangguran. Kita tidak bahas pornografi ya, karena itu memang sudah dengan sendirinya. Pengangguran ini menjadi penyumbang ya, anak itu menjadi nakal. Karena senang lihat orang nganggur, jadi ngongko-ngongko saja ya. Jadi tidak ada semacam gairah etos kerja bahwa dia harus berjuang untuk kehidupan, nggak ada. Kenapa orang di sini tanya nganggur aja, duduk pagi-pagi merokok, ngobrol, itu nggak bagus untuk anak-anak, nggak bagus. Di tengah kampung kan begitu, pagi-pagi apa yang dilakukan? Beli nasi bungkus, kemudian di depan di buk-buk itu ngobrol, ngopi, anak-anak pergi sekolah, itu nggak bagus. Ya nggak bagus. Jadi diajarkan anak-anak. Jadi ketika anaknya nganggur, ada orang tua nganggur pagi-pagi, itu tidak bagus bagi anak. Maka orang tua harus mengkondisikan itu dengan cara menyampaikan yang baik. Seperti apa sebetulnya dalam masyarakat Islam mengajarkan manusia itu untuk berikhtiar, bukan hanya menunggu, tapi dia harus mencari. Apabila selesai sholat, fantasiru fil ardh, bertebaranlah kamu, kan? Itu perintah Allah. Fa idza qudiyatus sholat, apabila telah selesai sholat, fantasiru fil ardh, maka bertebaranlah kamu untuk mencari rezeki Allah. Bahkan ulama mengatakan menjemput, bukan mencari. Karena sejatinya burung yang keluar saja ikhtiarnya hanya keluar terbang pagi hari, tapi sore hari dia paruhnya sudah dalam keadaan penuh dengan makanan. Yang berikutnya, penyebab kenakalan anak adalah keteledoran orang tua akan pendidikan anak, teledor dalam hal mendidik. Nah, teledor orang tua maksudnya adalah dalam memperbaiki hal akhlak anak, mengajarkan anak, ya.
ibu memiliki peran yang cukup besar sebetulnya dalam pendidikan anak ya. Kalau itu terlalaikan, kalau itu terlewatkan, maka akibatnya adalah kita akan mendapatkan anak-anak yang nakal. Yang terakhir adalah anak yatim. Anak yatim yang meninggal oleh ayahnya, manakala tidak ada tangan yang mengasuhnya, yang membimbingnya, yang membesarkan, yang memenuhi kebutuhannya, maka ini menjadi salah satu faktor anak itu menjadi nakal. Anak yatim ya, berat ujian itu anak yatim ya. Kalau dia tinggal sendiri, tidak ada yang mengurus, maka dia tidak memiliki pilihan lain kecuali mencari sesuatu itu. Dia tidak lagi melihat hal haramnya, tidak lagi melihat bagaimana baiknya, semua dianggap biasa saja dan biasa saja. Nah, itulah beberapa tuntunan Islam agar kita mampu membackup, membentengi anak itu agar tidak terjumus dalam kenakalan. Ada 10 hal tadi yang sudah disampaikan dalam kitab ini, bagaimana pendidikan anak dalam Islam, membentengi anak agar tidak terjadi kenakalan pada anak, dan ini akan membawa dampak sampai anak itu dewasa nanti ya. Kalau tidak dikondisikan, kalau tidak dipahami oleh orang tua bagaimana mengatasi kenakalan pada anak. Allahu a'lam bishawab. Demikian materi kita. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan. Mau bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi perihal tema kenakalan pada anak itu mungkin salah satunya juga karena terlalu dimanjakan juga mungkin ya Ustazah ya. Karena yang saya rasakan juga ternyata memberikan fasilitas dan memberikan kasih sayang yang berlebihan terhadap anak itu juga memberikan efek buruk gitu. Jadi pengalaman saya ngedidik anak pertama karena dulu full bekerja, kemudian menitipkan anak di ibu. Jadi perkembangan anak pertama lebih banyak dominasi ibu gitu, jadi neneknya. Ternyata yang saya lihat nenek dan ibu itu kasih sayangnya lebih besar neneknya sepertinya. Benar. Terlalu berlebihan, terlalu dijaga sehingga pada saat ibu saya meninggal itu terasa sangat sulit untuk saya bisa menyeimbangi gitu. Jadi anak pertama saya adalah cucu pertama yang termasuk laki-laki pertama di dua keluarga, jadi sangat-sangat dimanjakan gitu. Nah itu ternyata sangat mempengaruhi gitu ya, memang ada perbedaan dengan kita mengasuh sendiri, walaupun mungkin kasih sayang dengan kita, dalam artian gini, saya mendidik anak yang berikutnya dengan kasih sayang yang sayang gitu, tetapi mungkin berbeda gitu ya. Jadi pengaruhnya ke anak itu ternyata juga sangat berbeda. Nah yang mau saya tanyakan itu adalah kecenderungan kita pada saat masa transisi itu ya, kita yang akhirnya mendidik setelah ibu itu meninggal, ibu saya meninggal, ada kekerasan gitu, bukan kekerasan ya, tapi lebih ke menegakkan kedisiplinan itu gitu, yang akhirnya itu sulit diterapkan karena sangat dijaga hatinya, sangat dijaga perasaannya, alhasil untuk bisa menegakkan prinsip-prinsip kedisiplinan itu ternyata sangat sulit gitu. Nah otomatis ibu harus sedikit keras gitu. Nah itu yang saya mau tanyakan, batas kekerasan gitu ya, karena ternyata kalau sudah sangat disayang itu, pada saat sudah besar itu lebih berbeda lah cara untuk bicaranya, untuk masuk, untuk bisa menegakkan kedisiplinan gitu ya, itu ternyata sangat berbeda gitu. Nah sampai sebatas mana kita bisa menyampaikan ke anak itu gitu, karena terkadang jadi temperamen juga ya
Kayak misalnya misalnya saya kasih contoh, saya tidak pernah mengizinkan untuk memberikan HP gitu kan. Kalau HP itu kan ada batasnya gitu. Nah, ibu saya ini sudah, bahkan mertua saya juga gitu, jadi saling sepakat gitu antara nenek melawan ibunya. Jadi kalau mertua itu lebih sama ibu saya, ya nggak apa-apa gitu. Sejak SMP itu sudah diperkenalkan. Nah, kalau saya prinsipnya ya SMA juga tetap harus ada batasnya gitu, nggak bisa diberikan. Akhirnya sampai dibelikan HP gitu, sampai di fasilitasi HP rusak juga dibelikan lagi gitu. Saya sampai yang tepuk jidat gitu. Saya bilang, ya Allah, udah kita berusaha ya untuk bisa memberikan masa toleransi gitu ya. Boleh HP tapi kan ada usianya gitu. Ya, seperti itu mungkin. Nah, sekarang untuk menegakkan kedisiplinan itu yang masa penyesuaiannya sampai sekarang saya masih ini terlalu keras apa enggak gitu ya. Demikian Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi masuk pada bagian keteledoran orang tua akan pendidikan anak. Pendidikan anak itu bukan tidak terpenuhi tetapi ukurannya lebih, sehingga anak itu terkondisi menjadi manja. Kalau sudah manja, segala sesuatu harus dia miliki. Oke. Nah, hubungannya tadi dengan seorang nenek, saya rasakan saya sekarang menjadi nenek 3 orang cucu, hampir 4 cucu. Nah, apa yang saya lakukan memang salah gitu. Tetapi masih dalam kondisi yang masih wajar menurut kami orang tua. Karena orang tua kalau di rumahnya akan mengajarkan gini, "Dek, enggak boleh begini. Enggak boleh begini." Anak bukan hidup dengan larangan. Tidak perlu dengan aturan. Kamu enggak boleh jam segini harus enggak begitu gitu. Enggak begitu. Ketika dia bertemu dengan neneknya, dengan orang yang memberi sedikit saja kelowongan, maka dia akan udah ngelunjak di situ. Maka yang terjadi apa? Yang diserang adalah kitanya, walaupun tidak dengan ucapan, tapi dengan sikap kan? Dengan sikap gitu. Yang saya lakukan sama gitu. Si cucu nomor 2 dia punya waktu kalau main HP itu hari Sabtu. Cucu yang nomor 1 dan nomor 3 dia punya waktu hari Ahad. Jadi kalau sudah mendengar kalau yang kecil gini, Ahad gitu, atau Ahad ini Ahad gitu. Kenapa? Adek boleh main HP. Nanti ibunya mengatakan, "Dek, nanti di rumah saya akan mengatakan ini pakai HP atau." Kenapa? Konsekuen dong. Kalau sudah berjanji ini hari Ahad, mau hari Ahad kapanpun kasih gitu. Mau pagi, mau malam, tapi harus dibatasi. Oke, 5 menit, 10 menit. Anak kan tidak tahu bagaimana 10 menit, 5 menit. Ketika dia konsepnya ada waktunya, dia akan paham itu. Nah, oke. Sekarang apa yang harus dilakukan ketika itu semua sudah terlanjur? Masih bisa dikomunikasikan. Apalagi anak itu sudah dewasa. Anak sekarang butuh HP, butuh banget. Hanya kita kadang-kadang terlalu rasa khawatirnya tinggi. Seiring dengan usia anak, cara berbicara anak, kita menganggap ini ada yang beda nih, si kakak nih, si ada nih ada yang beda nih, dia sudah begini. Enggak juga. Tergantung bagaimana berkomunikasi. Kita tetap ibu harus menjadi orang yang bukan mampu menguasai anak, tidak. Bagaimana mampu menjadi teman. Ya, menjadi teman anak itu susah loh. Seorang ibu kalau sudah menjadi, mohon maaf, otoriter dengan aturannya, susah dia masuk untuk ke anaknya. Bagaimana menjadi teman kalau dia sudah menjadi bagian dari dalam pikiran anak, otoriter banget nih ya ibu saya ini, seperti itu. Jadi caranya adalah tetap harus berkomunikasi, tetap memberikan fasilitas, tapi dengan komunikasi yang baik, insya Allah anak ini paham. Anak ini paham ya, dengan fasilitas-fasilitas yang disiapkan, anak itu paham. Kalaupun ada kesenjangan di situ, misalnya perlakuan anak akan terlihat beda dan sebagainya, itu akibat dari kenyamanan posisi aman yang sudah dia dapatkan sekian tahun. Ketika dia masuk kepada posisi tidak aman menurut dia karena ada aturan, ini kan butuh waktu. Tidak bertahun-tahun, saya rasa tidak. Bagaimana kembali lagi kita berkomunikasi, insya Allah komunikasi dan memahami anak ya dengan cara mencari teman. Nih kak, kamu
kamu di mana? Ini jam berapa ini? Kamu harus pulang nggak? Nggak enak anak gitu. Kak, boleh kok. Mau main jam berapa? Sayang boleh. Tapi ingat, anak laki jam sekian, anak perempuan harus ini. Oke? Kita sepakati. Jadi berbicaranya lembut, tidak dengan kayak jam berapa ini? Pulang. Bener anak? Enggak. Anak itu nggak suka gitu. Kenapa? Karena dia melihat contoh temannya nggak digituin amat sama ibunya, malah dia jadi bahan ejekan kan. Ketika anak itu kita telepon, dia di depan teman-temannya, maka temannya akan begini, anak mami. Iya kan, itu yang terima kasihan loh. Mungkin temannya tidak mengatakan itu, tapi gestur temannya, udah deh pulang aja dah, udah jam segini kamu pasti dicari mamamu. Kan kasihan anak. Tetapi yang kita bentengi di rumah, kamu laki-laki, besok kamu akan menjadi imam. Jadi ketika kamu biasakan diri kamu untuk mengatur hidup kamu sendiri, kapan kamu main, berapa jam kamu main, kemana kamu main, dengan siapa kamu main, itu akan kamu bawa sampai nanti ketika kamu menjadi imam. Kalau dia seorang wanita, anak kita perempuan, diajarkan anak perempuan gerakannya kita terbatas, karena perempuan itu sesungguhnya adalah malu, al-haya kita ini. Jadi lisan kita harus dijaga, sikap kita dijaga, waktu pun harus tertata dengan baik, karena kita akan menjadi orang yang mengatur rumah tangga kita. Jadi kembali tadi ke konsep komunikasi. Jadikan dia teman, ya. Kalau dia tidak mau menceritakan siapa teman laki-laki, nggak masalah. Mungkin hari ini tidak, tapi besok insya Allah dia akan menceritakan itu. Karena setiap saat kita akan tanya, bukan setiap saat, ada waktu tertentu ketika dia diam, kita akan mengatakan, adek kenapa kok diam? Biasanya anak zaman sekarang akan bilang kepo. Kamu sehat? Bangun tidur, mau tidur ditanya aja, sehat? Perasaan kamu hari ini bagaimana? Besok kita tanya lagi, gimana? Lama-lama anak ini akan nyaman. Kok ibu aku nanya terus ya gimana perasaannya, kenapa sih? Kok tanya-tanya kenapa sih? Enggak, sudah gadis sekarang gitu. Itu cara memancing. Lama-lama dia akan menjadi teman kita, ya. Katakan, kamu senang hari ini? Bagaimana? Di sekolah bagaimana? Nah kalau kita pulang sekolah, anak-anak kan beda. Ada PR kak? Jangan main, PR dulu. Itu yang salah. Kamu senang di sekolah hari ini? Alhamdulillah, sehat ya. Guru kamu bagaimana? Pelajaran yang kamu ini gimana? Ada PR nggak? Ayo sama-sama kita kerjakan. Nanti tak tunggu. Nanti ibu yang tungguin. Kan enak kalimat itu. Anak itu akan menjadi lembut. Ngomong ke orang tua pun enak. Ya. Kalau kita sudah memberikan kalimat-kalimat lembut, sehingga ketika dia mendengar kata kasar langsung gini, aduh, kok gitu sih? Perasaan aku di rumahku nggak pernah begitu deh, gitu. Seperti itu. Jadi kembali tadi, memang kita agak kesulitan ketika masa nyaman anak-anak itu sudah berlangsung sekian tahun. Ketika masuk pada area yang membuat dia tidak nyaman karena ada aturan, maka butuh komunikasi, butuh kondisi yang kita betul-betul bisa masuk ke dalam dirinya untuk menjadi teman, menjadi sahabat. Sehingga apapun yang dia lakukan, apapun yang dia rasakan, dia akan curhat kepada kita. Bahkan nanti ada anak-anak gadis yang tiba-tiba peluk aja ibunya nangis-nangis. Ih kenapa sih? Kenapa? Aku lagi sedih. Dia jalan sama orang lain,